Hari ini ngobrol bersama Dr. Iksanuddin Koti, seorang dokter dan konten kreator. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Senang banget bisa diundang ke sini. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Tadi pertanyaannya, ini rumah buat studio doang tadi kan? Iya. Emang dikira selama ini gimana? Enggak, maksud tuh kayak ini kan luas banget. Terus habis itu rumah kayak, ini maksudnya? Iya. Oh, iya. Kayak satu rumah ini tuh luas banget. Terus kayak sumpah seluas ini buat studio doang, kayak amaze aja. Iya, karena kita butuh tempat buat pesugihan kita. Iya benar. Takutnya kalau bisa dibikin klinik di samping, aku bisa loh. Oh ya, bikin klinik ya? Bener juga tuh. Bener. Takutnya ada yang tenggelam di kolam, Bener kita juga. bisa nih nolongin. Bener juga. Oke, jadi sekarang kesibukannya itu lagi jaga di puskesmas katanya. Terus sembari bikin konten juga. Iya, jadi tuh kalau aku kan sebagai seorang dokter, kita setelah lulus kuliah, kita kan belum boleh praktek. Jadi udah dapat gelar dokter, tapi kita belum boleh praktek nih. Kita harus kayak magang dulu atau kita sebut sebagai internship. Oke. Nah, magang ini ada 1 tahun. Jadi 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Nah, kebetulan aku lagi di puskesmas gitu. Oke, berarti dulunya kan di IGD kalau nggak salah. Terus katanya banyak yang protes. Balik lagi ke IGD bang gitu kan. Kan kita nggak bisa melanggar takdir Allah ya bang ya. Jadi emang udah ditakdirkan selesai di IGD, terus udah kita pindah ke puskesmas. Kenapa banyak yang minta balik ke IGD? Karena mereka ingin melihat saya menderita. Gak tahu. Kenapa menderita di IGD? Jadi gini, apa namanya ceritanya kan dulu sebenarnya aku kan awalnya bikin konten itu kan baru, mungkin sekitar bulan Agustus September kan. Terus habis itu awalnya kontennya itu kayak bikin kayak snap story Instagram gitu loh bang. Story. Iya kayak story. Tapi kayak Snap story. Kelihatan umurnya ini berapa nih? Bikin apa? Snapgram. Bikin Snapgram. Iya. Terus kayak tapi bikinnya kayak di second account gitu. Jadi kayak orang ngomong kalau bahasa Bangkanya itu ngeroce. Kan aku di Bangka nih. Roce. Ngeroce itu kayak meso kayak Meso. gimana ya bahasanya ya? Misu. Oh, marah-marah. Kayak marah-marah atau kayak ceplas-ceplos lah intinya. Oke. Terus aku upload di TikTok. Ya udah dari situ akhirnya naik. Ngekocenya atau kayak misu-misunya itu ya seputaran abis jaga IGD. Kenapa ya bang? Emang apa yang terjadi ketika jaga IGD? Jadi awalnya itu pertama kali kan aku bikin TikTok itu tujuannya adalah untuk bikin a day in my life sebenarnya. Oke. Internship aku kan mulainya bulan Agustus. Sebagai dokter jaga di IGD? Iya, sebagai dokter internship awalnya. Di IGD. Buat kenang-kenangan aja. Oke. Nah, aku bikin TikTok. Terus habis itu sampailah satu titik aku jaga IGD pertama kali. Oke. IGD rumah sakit. Sebelumnya apa? Pas day in my life kan berarti Itu persiapan menuju internship. Jaga IGD. Persiapan menuju internship. Oke. Jadi kan aku asli Jakarta. Ya. Dapat penugasan di Bangka. Oke. Jadi aku kayak bikin konten persiapan menuju internship atau magang itu. Oke. Terus habis itu sampailah satu titik akhirnya udah kedapatan jaga IGD. Oke. Rumah sakit pertama kali. Nah, habis itu ya udah pertama kali itu aku jaga dapat pasien serangan jantung. Oke. Dengan posisi yang kayak aku masih bingung terus langsung terjun di kondisi masyarakat yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya kan kayak biasa kita sekolah, kita Cuma di buku ya biasanya. Serangan jantung iya gini-gini. Kan biasanya kita nggak langsung menangani kasus beneran dan nggak dikasih tanggung jawab secara langsung kan. Oke. Terus habis itu ini beneran aku dapat secara langsung di hadapan aku sendiri dengan kasusnya aku masih kayak, ini aku sedih gini. Terus kayak, ya Allah, ini kenapa gue bisa dapat kasus kayak gini pertama kali gue jaga dengan pasien serangan jantung. Terus habis itu aku bikin story kayak gitu, tapi bentukan kayak story tapi bikinnya via TikTok. Jadi cuma one take gitu loh, Bang. Ya, curhat aja. Waduh, hari ini berat juga ya capek gitu banget ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Yeah. Ya udah akhirnya dari situlah berlanjut. Jadi biasanya aku bikin konten kayak gitu setiap habis jaga IGD gitu. Oh, tapi pengalaman pertama kali nanganin bisa dong tapi akhirnya kan? Bisa, cuman kayak Allahu Akbar gitu. Lebih kayak ya Allah gitu. Bayang gak sih bang? Maksudnya kayak pasien tiba-tiba kayak apa nih? Apa yang harus kulakukan? Tapi kan gitu. harus stay cool kan? Iya namanya juga dokter bener. kan? Jadi kita kayak tapi di dalam astagfirullahalazim gitu. Itu penanganannya gimana? Jadi datangnya udah lagi serangan atau setelah serangan? Jadi biasanya pasien tuh datang dengan keluhan nyeri dada sih, kayak nyeri dada. Terus habis itu kan kita EKG, periksa rekam jantung lah kita sebutnya. Kelihatan tuh di EKG. EKG ada serangan jantung, gambarannya itu serangan jantung. Iya. Terus ya udah akhirnya kita ada tata laksana awal, tata laksana lanjutan gitu. Oh. Gitu. Karena yang setiap di IGD pasti kasusnya GD kan? Iya. Kan gua darurat kan? Iya, nggak mungkin tiba-tiba kayak kasus
keloid kan nggak mungkin. Iya. Nah, makanya setiap hari nemunya selalu yang menegangkan. Iya, dan kebetulan aku dapetnya kebanyakan serangan jantung. Nggak tahu. Jadi kayak nggak tahu Bang. Jadi kalau di istilah kita tuh bau lah. Jadi kayak Bau. menarik lah. Kita kayak Kita menarik pasien. orang serangan jantung. Iya, betul. Jadi aku kayak menarik. Itu boleh orang lebih mundur. Jadi kayak gitu. Jadi aku juga bingung. Biasanya hampir setiap hari sih. Lah, aku dapat serangan jantung. semua orang bilang gitu. Iya. Iksan lu kayaknya narik orang serangan jantung deh. Iya. Semenjak lu nyampe di Bangka, angka serangan jantung meningkat. Nggak, pada bilang gitu. Iya, tapi biasanya setiap aku jaga emang ada minimal 1. Terus jadi omongan nggak kayak misalnya, Iya. kemarin gue jaga enggak gitu. Iya, tapi Oh, iya? maksudnya kayak spesifik gitu. Misalkan abang ngebawanya pasien stroke. Ya, Aku ada sama- selalu kayak gitu. Ada. Oh, ada gitu-gitunya. Ada juga bau-bau yang sendiri. wangi, ada juga yang biasanya sepi gitu. Jadi kita nyebutnya itu ada yang Ada juga bau, ya. ada yang wangi. Kalau wangi itu biasanya IGD-nya tuh sepi. Kalau aku tuh termasuk yang bau. Padahal aku wangi kok sebetulnya pas aku koas. Bau artinya lo yang bau karena lo menarik Iya, kan? gue menarik pasien gitu. Gue menarik pasien, terus pasiennya kebanyakan serangan jantung. Berapa banyak pasien serangan jantung yang pernah diterima dalam 1 hari? 4. 4. 4 orang serangan jantung. Iya. Tapi serangan jantungnya ada yang serangan jantung yang gawat, ada yang nggak terlalu gawat gitu. Cirinya dulu deh. Ciri serangan jantung gimana? Wow, karena saya jadi banyak nih. dokter di sini ya. Iya. Jadi kalau serangan jantung itu biasanya, Karena sebanyak itu ternyata. iya banyak banget Bang. Jadi biasanya orang serangan jantung itu sering salah dipahami dengan masuk angin. Oke. Atau kita sebut sebagai angin duduk lah. Heeh. Jadi gini, serangan jantung itu sebetulnya kita bagilah grade-nya. Ada 3. Oke. Yang pertama kita sebut STEMI, yang kedua NSTEMI, yang ketiga adalah angina pectoris. Jadi intinya adalah pembuntuan pada pembuluh darahnya. Oke. Jadi kan jantung itu suplai makanannya lewat pembuluh darah kan. Iya. Nah pembuluh darahnya ini kesumbat sama apa? Sama plak lah kita sebutnya. Nah, yang 3 level itu Nah. tebel-tebelnya plak atau? Seberapa parah pembuntuannya. Oh. Nah kalau buntuannya udah ngebuntu banget nih, kita sebut sebagai STEMI. Jadi nggak ada Oke. suplai sama sekali ke otot jantung. Meninggal tuh. Bisa meninggal. Resiko kematiannya lebih tinggi. Nah, yang kedua, grade yang agak bawah itu kita sebut sebagai NSTEMI, non ST elevasi. Jadi STEMI itu kepanjangannya ST elevasi myocardial infarction. Oke. Nah, kalau NSTEMI itu non ST elevasi. Jadi ST elevasi itu gambaran EKG-nya itu loh. Oke, Katanya EKG ada EKG-nya. gambaran tuh. Oke. Ada grafik tuh namanya ST elevasi. Itu menandakan serangan jantung. Oke. Nah, kalau non NSTEMI atau non ST elevasi, dia buntunya nggak semuanya, nggak 100%. Nggak full ya. Iya. Tapi tetap ada gejala jadinya. Betul. Nah, kalau yang agak bawah adalah angina pectoris itu. Nah, Bukan angina duduka, bukan ya? ya Apa? istilah masyarakatnya angin duduk. Bener. Tapi sebenarnya itu kayak sinonim dari angina pectoris itu. Bukan Oke. angina duduka ya. Tapi berarti kenapa di sana selazim itu serangan jantung? Pola hidup. Oh, jadi karena apa? Banyak gula atau? Ya, diabetes, hipertensi, kolesterol. Dan rata-rata umurnya Rata-rata di atas 50 berarti? Ada juga? 40-50, tapi ada juga yang 20 tahun juga ada. Wah. 25-27. Dengan badan yang Obesitas. Obesitas. biasanya. Untuk yang ciri-cirinya itu biasanya kan orang menganggapnya kayak masuk angin kan, kayak Iya. nggak nyaman lah pada bagian dada atau punggungnya. Iya. Jadi biasanya gejalanya itu yaitu tidak nyaman pada bagian dada, nyamannya nggak nyamannya itu nggak bisa ditunjuk, nyeri dadanya itu nggak bisa ditunjuk. Oke. Biasanya kayak rasa ketekan benda berat, bisa menembus sampai bagian belakang, sampai ke tangan kiri, sampai ke ahang. Oh, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu. Nah, tapi kalau gue ngelihat lu ya, lu tadi pasien pertama lu terima lu sampai stres banget, terus abis itu menyesuaikan diri kan pada akhirnya ya. Berarti lu sebenarnya dari awal emang agak takut ngelihat kasus-kasus gitu ketika lagi sekolah? Enggak, lebih ke gini sih Bang, lebih ke shock aja karena biasanya pas aku koas kan kalau kita FK itu kita kan ada sarjananya dulu kan, Iya. habis itu sarjana kedokteran, habis itu kita pendidikan profesi, Oke. baru dapat gelar dokternya. Nah gelar dokter ini kita sebut sebagai koas nih, pendidikan profesinya. Nah pas aku koas tuh aku wangi biasa aja, Nggak pernah tidak dapet menarik yang pasien, aneh-aneh? nggak dapet yang aneh-aneh. Karena koas kan juga pasti pernah IGD dong. Iya, Oh. dan kita nggak bertanggung jawab secara langsung ke pasien. Ada dokter yang dampingin. Iya, ada residennya, ada Residen, dokter iya. pendamping dan lain-lain. Tapi kan kalau pas kita jaga IGD ini,
dalam tanda kutip kita sebagai orang yang megang pertama kali, kita anamnesis, kita evaluasi pasiennya. Oh, kayak dalam jantung. gue udah dilepas nih. Iya gitu. Gimana nih gue udah dilepas nih Kayak, gitu ya. ya Allah, tolong gitu. Bayang gak sih Bang? Jadi kayak jangan, bisa gak sih kasih pelampung dulu gitu. Yang paling ringan deh, yang kayak lo udah pede banget pas lo di IGD itu kayak ini gua mah bisa nih gitu. Ya, paling asam lambung sih Bang. Asam lambung itu lo pede tuh. Gue iya sembuh. udah. Bismillah gitu. Iya itu pede ya. Iya pede. Itu sering asam lambung. Sering. Oke. Tapi jangan ya asam lambung ke IGD karena sebenarnya itu boleh sih sebenarnya asam lambung. Soalnya kadang tuh orang misalkan asam lambung habis makan Duren. seblak gitu, terus telat makan, terus ke IGD. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kadang tuh kan bednya IGD kan terbatas. Nah, kadang takutnya kalau misalkan diambil alih sama yang nggak terlalu gawat, yang gawat beneran itu nggak dapet bed. Itu sering banget tuh kayak gitu. Oh, I see. Jadi kalau asam lambung sebaiknya Coba minum obat dulu. Kan biasa kayak ada yang obat-obatan sirup atau gitu. tapi kadang-kadang orang parno kan? Iya, Kayaknya iya. jantung deh. Iya, iya. Padahal kan lambung ya. Iya sih, sebenarnya tidak bisa disalahkan juga sih. Oke. Nah, kalau ini lo pernah cerita soal pertama kali melihat operasi jantung terbuka. Nah, itu stres juga tuh ketika lo lagi belajar. Enggak juga sih. Ini pas koas nih, momen yang lo inget. Oh, Ketika itu koas. karena keren banget. Nggak semua tempat itu, nggak semua koas itu bisa ngelihat operasi jantung terbuka. Oh, lebih ke keren. Keren. Jadi soalnya Apa ini operasi apa? operasi bypass, Bypass. jantung terbuka. Jadi kayak dadanya dibuka, terus ya udah jantungnya tuh dilihatin gitu. Karena nggak semua center di Indonesia itu kan bisa ngelakuin operasi jantung terbuka kan. Cuman ada beberapa center doang. Nah, salah satu rumah sakitku tuh bisa ngelakuin itu. Gitu. Nah, lo waktu lagi koas diajakin tuh sama dokter bedanya ya. Udah kamu temenin saya, asistenin saya buat Nggak asisten sih, apa kita namanya nonton tuh? aja di pojokan. Oh, hanya boleh nonton ya? Nonton secara langsung sambil ngelihat langsung jantung itu bentuknya seperti apa. Jadi cuma hanya nonton. Iya, hanya Sambil nonton. makan nggak boleh. Enggak dong. Kan nonton. Sambil nyuling kita Bang, sambil saman. Ya. Oke, jadi nonton aja. Nonton. Tapi lo udah nggak takut karena kalau gue ngebayangin deh kalau gue jadi dokter pertama-tama ngelihat darah mungkin masih kayak aduh gitu. So, lama-lama baru biasa. Nah, gue ngebayangin pertama kali ngelihat dada dibelek terus dikasih lihat ada jantung berdetak. Bypass tuh agak dikeluarin dulu kan ya kalau nggak salah ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, didiemin aja di situ jantungnya. Oh, gue denger gosip dari mana tuh kayak dikeluarin dulu terus nanti diganti ininya. Kalau pembuluh darahnya bukan diganti, tapi disambung. Disambung pakai kaki ya? Ya benar, pembuluh darah vena. Jadi gini dong. Iya. Takutnya pakai heels Bang. Enggak ya? Pembuluh darah kaki ditaruh di sini ya? Iya, Oh, tapi vena. jantungnya nggak keluar? Enggak. Oh, tetap di situ dia. tetap di situ, Takutnya cuman- kalau keluar dia jalan-jalan. Bener sih, nyari salah angin ya. dong. Tapi berarti lu nggak kaget sama sekali ngeliat ini dibuka dan deg-deg gitu? Enggak sih. Oke. Lebih ke kayak wow gitu. Kalau awal-awal ngeliat darah juga biasa berarti? Biasa aja. Oh, berarti emang dari kecil pengen jadi dokter gitu? Pertanyaan yang sulit dijawab. Eh, Jadi nggak tahu ya Bang. Lebih ke takdir Allah membawa aku ke sini gitu. pas kecil ditanya gitu, cita-cita jadi apa? Dokter gitu nggak juga ya? Aku pengen hidup tenang. Cita-citaku. Hidup dengan damai. Habis itu berapa tahun kemudian masuk IGD? Iya betul. Astagfirullahalazim. Lalu pernah ada cerita diminta pasien buat bantu ruqyah. Iya. Ada yang kesurupan di IGD. Jadi Bang, namanya Indonesia ini aku nggak ngerti apa lebih ke aku ya. Problemnya ke aku atau bagaimana. Jadi kadang pasiennya itu aneh-aneh gitu loh. Bukan hanya serangan jantung atau apa. Sebenarnya nggak aneh sih, lebih ke kayak akunya yang bingung dengan diriku sendiri kenapa bisa membawa orang-orang seperti itu. Membawa penyakit-penyakit seperti itu. Oke. Dan yang kedua waktu itu yaitu ada pasien tiba-tiba dia hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran kan kita takutnya masalah di otak kan, misalkan stroke dan lain-lain. Dicek semua segala macam aman, terus habis itu kita cek gula juga karena takutnya kondisi yang kelebihan hiperglikemi kita sebutnya koma karena gula dan lain-lain, itu kita cek aman semua. Sampai kita cek pokoknya semua macam lah kita cek sampai akhirnya nggak ada kecurigaan apa-apa nih. Ini lebih ke masalah psikologis aja. Sampai hilang kesadaran bisa karena psikologis? Bisa. Wah. Jadi kayak pura-pura pingsan gitu tuh bisa.
Oh, itu dugaannya waktu itu? Iya, karena semuanya aman semua, dari pemeriksaan objektif aman semua. Nah, dan tapi biasanya kan kalau orang hilang kesadaran kita akan rangsang nyeri ya. Jadi kayak diapain tuh? kita cek kesadaran. Orang kalau hilang kesadaran kita cek kesadaran dong. Ya. Iya dong. Nggak mungkin kita cek rekeningnya kan. Betul, iya. Jadi kita begitu cek. lihat, Iya benar. Ini dia penyebabnya gitu. Iya. Terus kita cek kesadaran. Terus habis itu kayak, tapi kayak dia tuh rasanya kayak nahan gitu loh bang. Kayak orang nahan sakit. Diapain, lu apain? Biasanya kita Cubit. ini dadanya Oke. kita tekan. Terus biasanya kita kayak hey gitu. Kalau dia pingsan? Kalau dia pingsan Gini. ya biasanya nggak ada respon apa-apa, atau misalnya responnya kayak ngegeliat gitu lah. Oh. Tapi dia tuh kayak rasa kayak nahan kayak jangan banguni aku gitu. Berarti lo sebagai dokter waktu itu udah curiga dong? Iya, udah curiga masalah ini mah psikis. pura-pura Iya, nih. pura-pura gitu. Yang bawa siapa? Istrinya? Yang bawa temen di samping dia yang jualan. Jadi dia kayak jualan angkringan gitu. Oh, dia pedagang. Oh, yang bawa temennya. Biasanya ya ada masalah psikologis, banyak masalah kehidupan dan lain-lain. Oke. Nah, terus habis itu sudah selesai semuanya, tiba-tiba dia melek. Terus habis itu begini, kayak zombie. Abang bayangin lagi di bed tiduran. Kan ini misalkan jadi gini, ini IGD. Ini kan IGD satu ruangan ya, Bang ya? Satu ruangan. Terus ini ada meja dokter tempat jaga. Ini ada bed pasien. Nah, terus dia di ujung sini nih. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba kita kan udah balik nih ke sini nih, kayak ya Allah, apalagi nih gitu, sambil menangani pasien-pasien yang lain kan. Terus tiba-tiba ada erangan di ujung situ tempat dia, tiba-tiba ada suara erangan gitu. Terus dari habis dia. itu ya, terus pas kita samperin tiba-tiba matanya melotot, terus dia kayak gitu. Terus dia tiba-tiba bangun kayak zombie gitu. Terus kayak ya Allah, apalagi ini. Terus pada dipegangin gitu kan. Terus kayak ada keluarganya, kan keluarganya udah datang. Dok, tolong bantu Rukiah gitu. Bukan tugas saya. Nggak bisa saya. Aku kan terbatas lebih ke ayat kursi aja ya, maksimal ya. Terus kayak Dia dokter disuruh rukiah. Terus lo ngapain? Lo diem aja gitu berarti ngeliat. kita lebih kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus habis itu kayak ya udah akhirnya dibawa ke, karena itu kan karena heboh kan, dan gak bisa didiemin kan, gaduh gelisah lah kita sebutnya. Gaduh gelisah itu apa? Maksudnya gaduh gelisah tuh apa, bikin ribut? Iya, atau? bikin ribut itu, teriak-teriak, hentak-hentak segala macam. Ya udah akhirnya dipindahin ke ruang isolasi gitu lah, supaya tidak mengganggu pasien yang lain juga, karena posisinya lagi rame juga waktu itu. Tapi kecurigaan lo apa? Beneran kesurupan? Atau emang pura-pura aja biar heboh gitu kalau lo belum ngeliatnya? sampai menegakkan diagnosis ke situ ya. Lebih ke kita kayak masalah psikologis nih gitu. Dia kan dokter yang senior kalau menangani. Aku lebih kayak janganlah aku gitu. Iya. Terus akhirnya kata dokter senior? Iya, masalah psikologis. Psikologis tetap. Macam-macam juga ya pengalamannya ya. Banget. Di IGD itu ya berapa lama di IGD itu? Aku 6 bulan. Jadi 6 bulan. Lo nggak terlalu lama, tapi berkesan ya. Oh, itu buat lo lama. Oh, buat lo lama. Buat lo lama. Agak rontok ya bang, rambut saya tengah sini. Ada apa aja yang lain? Tadi ada sakit jantung, ada yang kesurupan lah, ada apa lagi tuh? Apalagi penyakit stroke, paling gitu sih. Kalau stroke penanganannya harus cepat katanya, betul? Iya, kita ada golden time lah kita sebutnya. Itu gimana tuh? Misalnya penanda stroke dulu deh, apa sakit kepala kah atau? Biasanya gejalanya neurologis atau gejala saraf, bisa karena gangguan bicara, tiba-tiba kayak bicaranya pelo kita sebutnya. Bisa kayak ngomongnya kayak gitu, nggak bisa ngomong jelas. Terus wajahnya perot, jadi kayak miring satu sisi. Kelemahan anggota gerak. Iya, tiba-tiba kelemahan anggota gerak gitu. Satu sisi itu bisa menandakan stroke. Nah, permasalahannya kalau di Indonesia ini orang tuh sering kali nggak langsung bawa ke IGD kalau mengalami hal kayak gitu. Tiba-tiba pelo gitu, nggak dibawa ke IGD? Iya, biasanya diurut dulu atau dibiarin dulu. Padahal ada golden time-nya kalau untuk masalah stroke itu. Wah, gimana tuh golden time itu apa tuh? Golden time itu waktu emas. Jadi kayak stroke itu kan biasa karena penyumbatan kan, tadi kan. Di otak. Stroke itu sebenarnya ada dua hal, entah penyumbatan atau perdarahan lah kita sebutnya. Nah, kalau masalah penyumbatan itu bisa kita buka sumbatannya, tapi ada waktu emasnya untuk ngebuka sumbatan itu supaya pembuluh darahnya itu bisa ngalirin darah lancar lagi, dan dia bisa ngasih suplai darah ke otak yang rusak. Tunggu, berarti dibuka dari palanya dibuka dulu terus Enggak dibenerin? dibuka. Jadi
ibarat kata ini otak kan, dia kan disuplai sama pembuluh darah. Oksigen darah itu kan disuplai sama pembuluh darah. Otak itu makanannya disuplai sama pembuluh darah kan. Nah, pembuluh darahnya kan kesumbat nih. Nah, kalau sumbatan itu bisa kita buka dengan obat-obatan. Oh, tanpa operasi? Bisa tanpa operasi, bisa dioperasi. Kalau operasi nggak mesti di black kepalanya, bisa pakai kateter lah. Lewat paha, lewat tangan. Oh ya? Iya. Jadi kayak masuk kateter tuh selang ya? Iya, selang kecil gitu. Selang kecil dari paha nyampe ke otak? Kayak jantung, pasang ring jantung. Kan abang pernah dengar pasang ring jantung nggak? Pernah. Iya, kan itu juga dari paha juga? Atau dari tangan. Oh, gue pikir tuh pasang ring jantung ya memang dari jantungnya ada bolongan kecil dimasukin. Gini sih bang biasanya. Dari tangan? Enggak, pasang ring. Bener, sambil berlutut tuh biasanya. Jadi gitu, maksudnya prinsipnya adalah kalau pembuluh darah itu kan tersumbat, kita pengen buka sumbatannya. Nah, kenapa tersumbat itu jadi masalah? Karena yang sel yang bagian ujung itu kan dia nggak dapat suplai oksigen, jadinya mati dong. Kalau sesuatu sel nggak dapat makanan dia akan mati. Nah makanya semakin cepat kita buka sumbatannya, maka sel ini resiko kematiannya nggak akan banyak gitu. Gitu. Nah golden time-nya ini berapa lama? 4-6 jam. Oh ternyata nggak pendek-pendek amat ya sebenarnya. Iya nggak pendek-pendek amat. Oh, selama orang udah mulai miring, udah mulai ada gejala stroke, bawa aja langsung ke IGD atau kemana? IGD. Nah, itu selama 4-6 jam masih bisa selamat tuh. Kalau tidak, permanen? Kalau tidak bisa permanen. Gitu. Jadi time is brain. Oh. Kalau jantung time is muscle. Nah, kalau jantung lebih tadi kan kalau jantung kan dia ada pembuntuan. Kalau dia buntu, otomatis bagian distal atau bagian ujungnya kan nggak dapat suplai oksigen tadi kan, akhirnya mati kan. Sedangkan jantung kan terdiri atas otot, ya kan. Nah makanya kita sebut time is muscle. Jadi semakin cepat kita tangani kerusakan otot jantungnya itu nggak semakin parah. Nah masalahnya kenapa aku deg-degan serangan jantung? Karena menurut rekomendasi jantung itu time to needle-nya atau dari awal dia terdiagnosa sampai dia harus pasang ring kita sebutnya atau tindakan lah itu 30 menit. Astaga serius. Iya. Jadi waktu idealnya tuh 30 menit. Makanya aku deg-degan gitu. Oh, karena urgensinya lebih tinggi. Benar. Dan ini rata-rata jantung semua. Gimana nggak stres lu di situ? Jadi kayak astagfirullahalazim. Nah setelah 6 bulan apa aja yang lo pelajarin selama IGD di situ? Kita harus hidup sehat, betul. Ya kita harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Lebih ke kayak, ayo hidup sehat gitu. Bener. Karena penyakit-penyakit itu sebenarnya mayoritas saat ini karena pola hidup. Nah, lo ngelihat itu juga ya? Orang yang kena stroke, orang yang jantung itu kelihatan nih, wah ini pola hidupnya nih gitu. Langsung kelihatan gitu. Dari berat badan dan lain-lain. Dari berat badan, dari tensi, dari gulanya. Nah, sekarang fase hidup lo berikutnya itu di puskesmas. Betul. Lo happy nih, ceria nih. Betul. Tapi jadi nggak stres lagi konten lo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Rakyat harus menerima. Betul. Nah, di puskesmas gimana bedanya dengan di IGD? Berarti ada jam-jamnya ya sekarang ya? Betul. Jadi kalau IGD itu kan kita sistemnya shifting ya. Jadi kerjanya sistem shift. Ada pagi, sore, sama malam. Kalau di puskesmas tuh ya jam kerja biasa. Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 3. Jaga di puskesmas. Dari jam berapa 7 pagi? Dari jam 7.30 sampai jam 2.30. Jaga tuh di situ. Nah, yang datang biasanya apa? Pasien poli biasa, pasien kayak berobat biasa di dokter umum biasa. Apa aja yang banyak? Batuk pilek, darah tinggi, kencing manis. Maka lo happy ya? Iya sini. Sembuh, bismillah. Asam lambung, bismillah. Rata-rata paling banyak diabetes tapi tetap. Darah tinggi, kencing manis ya. Kalau darah tinggi itu kenapa darah tinggi? Darah tinggi itu faktornya banyak. Bisa faktor genetik, yang kedua faktor usia, yang ketiga aku sih baginya 3 ya gampang ya. 1 faktor genetik, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor gaya hidup. Gitu. Nah begitu lo lihat pasien nih dia darah tinggi, itu dicek
apakah genetik apa enggak atau langsung ngobatin gejalanya aja? Langsung ngobatin gejalanya sih. Oh. Karena biasanya kalau pasien darah tinggi itu apa namanya, kan yang berobat di puskesmas biasanya udah tua kan, 40-50 tahun. Ya udah, kita kalau udah terdiagnosa hipertensi, ya udah kita kasih obat-obatan hipertensi, anti hipertensi. Oh, begitu habis nanti balik lagi. Balik lagi. Kontrol tiap bulan. Kan kalau tensi itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Tapi dia penyakit yang bisa terkontrol. Terkontrolnya dengan 2 hal. Satu, pola hidup. Yang kedua, dengan obat-obatan. Berarti kalau udah tua, pola hidup nih nggak bisa lebih aktif lagi ya? Karena keterbatasan tubuh juga, apa nggak juga? Nggak juga sih. Tetap Bisa aja apa namanya disarankan untuk ngasih waktu olahraga lah minimal 30 menit sehari aja. Minimal jalan kaki aja. 30 menit. Nah itu bantu nurunin hipertensi juga. Iya. Berarti gaya hidup tuh faktor yang sangat penting juga ya? Iya. Oke, makanya kalau dari pasien lo tanganin, berapa besar yang sebenarnya penyakitnya tuh dari kebiasaan dan gaya hidup? Kalau sampai dengan saat ini mayoritas sih. Kalau aku lihat ya, apalagi terutama anak-anak muda saat ini kan. Kita kayak kemana-mana mesennya yang instan-instan, terus pakai mobil, pakai motor apa segala macam, walaupun jaraknya cukup dekat. Terus makan makanan juga yang biasanya instan-instan juga. Gitu. Terus kurang olahraga. Jadi pola hidup itu salah satu faktor yang bikin angka penyakit metabolik ini cukup tinggi. Penyakit metabolik itu gula sama darah tinggi ya. Oke, itu 2 itu yang membuat penyakit-penyakit lain jadi muncul juga. Iya. Kayak diabetes kan banyak ininya juga kan, efeknya juga kemana-mana. Ya, komplikasinya kemana-mana kan. Iya. Kalau air putih emang harus sebanyak mana kita minum? Karena kan kadang kalau kita kerja kita suka lupa ya. Gue tuh kadang-kadang lupa tuh sehari tuh udah berapa gelas ya gue minum ya, udah lupa aja gitu. Itu sebenarnya ada rekomendasinya nggak? Ada. Jadi sebenarnya kebutuhan cairan kita itu gampangnya ya, hitungannya pakai rumus tuh 30 sampai 40 mili per kilogram berat badan per hari. Jadi misalkan berat badan Bang Adit tuh 50 kilo lah. Berarti katakan 30 kali 50 sama dengan 1500 cc, 1500 mili setiap harinya. 1,5 liter. Iya, 1,5 liter. Itu minimal. Wah, pantesan gue dehidrasi mulu ya. Masa sih? Iya, karena jarang minum juga. Lupa mulu gitu. Itu salah satunya bisa dilihat dari bibir sih. Bibir tuh kalau kering tuh salah satunya tanda dehidrasi. Wih, kering lagi bibir gue. Makanya gue tuh suka kelupaan gue. Padahal kan air minum juga beraneka ragam ya. Iya, benar. Ada juga yang sekarang air minum kemasan yang udah dimasak, terus diproses, apa tuh namanya? Filtrasi, distilasi gitu-gitu. Nah itu apa tuh bedanya? Kalau filtrasi filter intinya. Kalau distilasi itu berarti bisa pakai ini yang gini-gini. Botox filter WA ya. Betul. Apa tuh bedanya distilasi sama itu multifiltrasi itu? Itu lebih ke metode aja sih. Kalau namanya multifiltrasi kan filter nih. Di filter kan apa namanya? Ya udah disaring aja lah, bahasa gampangnya disaring. Tapi kalau distilasi itu adalah satu metode di mana kan biasanya Bang Adit kan pernah nggak ngerebus air? Pernah dong. Pernah masak air. Pernah masak air biar matang. Apa itu? Hah? Sumpah nggak tahu. Nggak tahu apa itu? Masa aku tua banget sih? Hah? Masak air biar matang. Ada di TV. Pantun. Oh iya. Jadi masak air lah ya intinya. Jadi air itu dimasak, otomatis ketika air dimasak dia akan mendidih kan. Ketika dia mendidih dia masukkan uap air. Nah uap air itu ditampung, terus didinginin lagi. Namanya proses distilasi. Berarti benar-benar udah ini banget, bagus banget karena berapa kali disaring. Iya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah karena ada air minum kemasan yang sudah didistilasi dan multifiltrasi. Namanya Amidis nih. Oh wow. Ini dia nih. Nah ini dimasaknya kan biasanya 100 derajat Celcius. Ini dimasaknya 110. Oh. Tapi memang kita harus minum itu kayak tadi ya. Apa namanya? Berat badan kita. Kebutuhan cairan kita per hari itu 30 sampai 40 cc. Atau 30 sampai 40 mili per kilogram berat badan per hari. Nah, ini tuh sekitar paling 600-an enggak sih? 600. Berarti 3 kali itu udah cukup. Iya. Ini karena lagi kurang minum juga nih. Iya. Tapi rasanya emang agak beda ya? Iya, lebih tawar kan biasanya. Karena tadi
dimultifiltrasi dulu, disaring dulu, Disaring dulu. baru didistilasi. Distilasi itu dengan cara dimasak. Kalau dia kan 110 derajat. Berarti setelah disaring baru dimasak 110 derajat gitu kira-kira. Iya. Jadi namanya multifiltrasi itu kan berarti multifilter, multisaring lah. Jadi disaring dulu, terus habis itu distilasi. Distilasi itu proses dipanasin, uapnya diambil, uapnya itu didinginin. Jadi yang diambil tuh kayak uapnya didinginin. Itu proses distilasi. Oh, I see. Berarti ini dari berbagai macam uap dong ya? Iya. Oke. Distilasi. Tapi minum ini jadi seger banget ya, jadi. Wih, sama nih ini bisa pas banget. Kok bisa pas banget ya? Apa tuh? Jangan telan mentah-mentah pikir masak-masak. Jangan telan mentah-mentah pikir dulu masak-masak. Jadi maksudnya kan karena didistilasi itu. Oke. Kalau buat fungsi ginjal, air kayak gini tuh ngaruh nggak sih sebenarnya? Oke, sebenarnya prinsipnya adalah karena dia tidak mengandung mineral, jadi proses kan ginjal tuh fungsinya memfilter juga ya. Jadi dia lebih dalam tanda kutip meringankan lah dari peran ginjal untuk memfiltrasi itu. Oke. Ada cara paling efektif nggak untuk ngingetin kita jangan lupa minum? Karena dulu gue di rumah ada, tahu nggak yang tumbler gede, terus Ya, ada ini yang penyemangatnya kan, Iya, ayo lu iya. bisa ini tahu. gitu. Tapi itu pun juga udah lupa lagi gitu. Apa cara paling efektif supaya kita nggak lupa minum? Karena minum kan penting ternyata nih. Taruh cheerleader sih bang di kamar. Apa? Taruh cheerleader. Taruh cheerleader ya. Jadi Lo tahu menikah nggak? Lo tahu menikah kan? Pernikahan itu kita nggak bisa naruh cheerleader. Oh, iya, nggak bisa di ya. dalam kamar sembarangan. Kan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan cairan. Iya sih, bener sih. Betul. Daripada kena dehidrasi, ya nggak? Bener. Tapi gejala dehidrasi, tadi bibir pecah-pecah. Terus habis itu ya terasa haus. Nah bener dong. Ya bener sih. Iya, jadi kita merasa bener haus. sih, kalau lapar mungkin belum makan ya. Iya. Iya. Kita ngerasa haus, bibir pecah-pecah, terus kulit jadi kering juga bisa. Oke, ya kulit gue banyak yang kering juga sih. Oke, nah ini juga katanya 0 ppm. Oke. Karena menggunakan proses distilasi. Jadi udah nggak ada tuh zat-zat yang berbahaya buat badan kita. Karena sebenarnya gue tuh paling suka kan ngopi. Oke. Nah, tapi lagi ngurangin sih. Sebenarnya ngurangin ngopi, tapi kadang-kadang masih suka ngopi, kadang-kadang ganti juga teh. Karena gimana ya, ada rasanya aja gitu loh, dan udah biasa sama rasa itu. Kadang kalau kita ngopi, kita minum teh, itu berasanya udah minum aja. Iya. Padahal satu gelas itu kan diseruputnya lama. Iya. Iya kan? Benar. Tapi kita berasa minum untuk waktu yang sangat lama. Padahal ternyata kalau ditakar-takar nggak sebanyak itu juga. Iya. Dan katanya kopi juga bisa ini ya, bikin dehidrasi juga nggak sih? Iya. Oh Karena iya. dia apa namanya? Diuretik ya dia. Iya, diuretik dia Diuretik sifatnya. ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngopi sama ngeteh juga kan? Iya. Boleh kok. Asal Kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Oke. Tadi yang gampangnya kebutuhan air kita, air putihnya itu ya 30 sampai 40 cc. Oke, 1,5 liter itu minimal. Tapi abis itu lo mau ngopi, mau ngeteh ya udah silakan gitu kan. Tapi karena dia tadi sifatnya diuretik ya, dia ngebuang air. Kan biasanya kita kayak ngerasa aus lagi, ya udah nggak apa-apa minum air lagi aja. Tapi gampangnya tuh kita bisa lihat dari urin kita atau pipis kita. Itu banyak tuh di WC umum kadang Iya. ada. Sudahkah urin kamu sehat? Iya. Jadi kalau semakin dia pekat, warnanya kuning pekat, itu berarti kita dehidrasi, kita kekurangan cairan. Tapi semakin dia bening, itu sebenarnya kita kebutuhan cairannya terpenuhi gitu. Gampangnya tuh gitu. Oke. Sama ini, tapi sebenarnya kalau minum kopi itu justru malah dia bisa mengurangi resiko kena penyakit jantung. Hah, yang bener? Ada penelitiannya. Jadi kita minum kopi tapi americano ya, espresso lah. Jadi Yang kayak nggak ada gulanya. nggak ada gula, nggak ada tambahan-tambahan. susu dan lain-lain. Itu pure kopi, dia bisa mengurangi resiko kena serangan jantung, kena penyakit jantung. Cuman ya tadi yang indikator yang paling bagus, ya udah yang chart urin aja, air kencing warnanya paling kayak gampang. gimana ya. Iya benar. Kalau gitu gue kencing di sana lagi deh biar. Iya benar. Asal nggak ada yang jaga, udah bagus pak gitu. Oke, ini kan lagi di puskesmas. Berarti kan fase hidupnya nih udah di IGD, sekarang di puskesmas. Puskesmas udah berapa lama? Jalan 3,5 bulan. Berarti next apa? Mau jadi dokter spesialis kah atau? Kita belum tahu ya, biar Allah yang mengatur jalan hidup kita Bang Radit. Tapi nggak punya keinginan atau cita-cita
Gue mau jadi dokter spesialis ini, atau emang dokter umum aja? Ada juga teman-teman gue yang kayak gitu soalnya. Gue dokter umum aja gitu. Ini jawabannya sulit dijawab ya. Tapi kalau aku sih jawabnya nggak tahu. Biar Allah yang mengatur hidupku. Bener-bener belum ini ya. Ngeflow aja kayak ya Allah, aku serahkan hidupku padamu gitu. Oke. Kan sebaik-baiknya pengatur adalah Allah. Betul. Bener. Makanya lo disuruh ruqyah. Betul. Orang ya, Mungkin ada dia melihat ada aura iya. ustadz gitu ya. Dia kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi dari koas, yang paling menarik buat lo ada nggak? Kayak mata kah? Atau Jantung objin sih. kah? Mungkin itu ya. Kayaknya iya Iya sih. sih. Kayaknya emang takdir lo untuk melihat Betul. jantung sih. Itu dari semua koas yang paling berkesan buat lo adalah jantung itu. Iya. Karena kayak adrenalin rush gitu bang. Oke. Kalau dokter bedah, itu bedanya sama dokter biasa tuh gimana? Karena katanya tangannya harus bener lah atau apa, nggak juga ya? Enggak juga sih. Teliti atau apa gitu? Itu lebih ke keterampilan aja sih. Oke. Kalau dokter bedah kan emang biasa kan main bedah kan. Gak mungkin main ini kan, gak mungkin main congklak dong. Maksudnya? Iya, takutnya kayak usus buntu. Iya kan gak mungkin dong. Berarti keterampilan. Iya, keterampilan. Karena emang ngebedah kan emang sekolahnya kan juga untuk dilatih untuk itu. Oke. Berarti apakah orang yang mau jadi dokter bedah koasnya beda sama dokter-dokter yang lain karena dia langsung bedah aja gitu dispesialisasikan? Enggak. Atau tetap dapat koas juga? Tetap dapat. Jadi kita tuh sebagai koas, kita akan melewati semua spesialis. Makanya kita sebut sebagai stase lah. Stase tuh artinya kayak spesialis-spesialis. Kita ngelewatin mata, kita ngelewatin semua jantung. Dicobain. Semua dicobain. Palu gada lah intinya kita cara. Tuh gitu. Terus habis itu kalau misalkan udah selesai, ya udah jadi dokter umum. Kita bisa ngerjain semuanya, tapi terbatas gitu. Misalkan bedah, aku bisa ngebedah, tapi cuman kayak misalkan kayak lipoma, sama tumor jinak lah, itu bisa aku kerjain. Di puskesmas bisa gitu? Bisa. Misalnya ada datang dok nih, ada ini lipoma, gitu. Kayak semacam tumor jinak gitulah ya. Kita sebut lipoma, itu bisa dikerjain, tapi itu terbatas. Jadi sedikit lah yang bisa kita kerjain. Sunat, dokter umum kan bisa. Oh, dokter umum bisa sunat? Bisa. Berarti orang bisa datang kayak dok sunat dok gitu? Bisa. Aku cuman kepotong. Oh gitu. Ini doang. Iya. Itu baru kepelintir. Lu ngomong gini, videonya tayang besok orang-orang datang lagi. Jangan. Bukan tayang. Oke, bisa tapi jangan. Iya, jangan. Karena butuh ke mental yang siap. Oke, karena harus telaten juga kan, Iya, sunat benar. orang itu kan. Apa aja yang bisa dikerjakan dokter umum lagi? Bisa pasien. Pokoknya beda-beda ringan bisa lah ya. Jaringan bisa. Cantengan Bisa. bisa juga. Bisa. Dulu gue operasi cantengan soalnya. Sumpah? Iya, jadi lagi main bola, Heeh. nendang besi, Oke. patah lah tuh kuku bagi 2, masuk ke dalam, Oke. masuk ke dalam, dibiarin sehari 2 hari, tapi akhirnya kayaknya ini deh ke dokter aja kali ya, soalnya udah hitam, udah berdarah kemana-mana, tapi males diurus. Oke. Pergilah ke rumah sakit IGD, cabut kukunya, cabut kukunya, tumbuhnya jelek, tumbuh ke dalam semuanya kiri kanannya. Ke dalam gini? Iya. Oh gini? Iya ininya yang dalam sini masuk ke dalam gitu. Nah udah akhirnya operasi cantengan. Tapi diperlakukannya bener-bener kayak operasi serius gitu. Sumpah? Iya. Jadi gue didorong pakai baju operasi. Terus ada kayak titut tidak ada? Iya pokoknya operasi lagi ada pengerjaan operasi dimasukin. Oh dimasuk ruang operasi? Masuk ruang operasi. Oh okay. Masuk ruang operasi dikasih kain ininya apa sih namanya? Yang kayak penutup itu. Dibolongin buat jempol. Jadi jempol gue muncul sendiri di situ. Dia kayak halo gitu kayak assalamualaikum gitu. Dokter serius gitu dokter. Oke kita kerjakan jempol ini sekarang gitu. Tapi abang maksudnya tidur atau enggak? Atau cuma bius lokal aja? Oh enggak, cuma di bius lokal aja. Cuma di bius lokal segini udah selesai. Nah tapi gara-gara itu gue sekarang udah biasa operasi kuku kaki gitu. Oh sering ya? Sering. Kemarin kelingking kaki kemasukan kayu. Udah gue ke Pertamina aja. Ini isi dok bensin. tolong bukan. Salah bukan. Gue ke Pertamina aja. Minta dicopot kukunya. Kata dokternya mulai dari 0 ya. Oh iya, gue bilang. Siap. Gitu. Udah mau deh. yang super apa yang enggak nih? Udah deh kelingking gue bawa Pertamax tuh.
Nah, next buat Dokter Iksan apa nih? Ada rencana-rencana khusus nggak buat kontennya atau buat pendidikan dokternya atau ininya karirnya? Aku yang menarik yang aku kerjain sekarang tuh adalah membangun ibu-ibu. Membangun ibu-ibu. Maksudnya kayak Pagi-pagi itu berarti ya. Bangun tidur, aku terus bangun ibu-ibu gitu. Jadi di puskesmas itu aku ngonten bareng ibu-ibu. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Itu sebenarnya tidak terduga juga. Jadi itu udah ada semacam konten endorsan kan. Terus habis itu rame lah intinya. Akhirnya singkat cerita, aku mengajak ibu-ibu untuk bikin konten. Oke. Nyaman lah mereka. Yaudah ayo kita bikin. Kita kuasai TikTok ini dengan Kata ibu-ibu itu. kata aku. Oke. Terus kayak ibu-ibu tadi. Iya. Terus habis itu akhirnya kita biasanya syuting abis kelar pelayanan. Jadi selesai 2:30 kita syuting buat konten itu. Dan mereka punya ya nama girl bandnya itulah. Kayak namanya Mukeno. Mukeno. Karena awalnya Mukena. Jadi awalnya tuh gini. Kan itu ngonten kan masih pakai baju kerja kan, baju kerja dinas kan, nggak mungkin dong kita kayak menunjukkan, hey gitu. Iya, aku kerja di sini loh. Gitu. Iya loh, nggak mungkin loh. Yeah. Jadi waktu itu apa yang bisa digunakan untuk menutup ini semua gitu. Jadi adalah mukena. Habis itu aku bilang, yaudah ambillah mukena gitu. Terus pakai mukena, ya udah karena bahasa Sumatera Selatan Bangka tuh belakangnya biasa tambah o. Jadi Mukeno. Gitu. Ini tuh di Bangka atau di sini? Di Bangka. Puskesmas yang lagi lo ini di Bangka juga. Iya, aku dari Bangka. Astaga. Aku datang ke sini demi Bangka Aditya Dika. Gokil. Gue pikir lo udah di Jakarta. Enggak, serius. Ternyata di Bangka. Iya. Kita di mana ya ini? Oh iya, oke. Berarti di Bangka itu ininya juga ngonten sama ibu-ibunya. Terus mereka nyaman. Nyaman. Aku juga nyaman. Oke, sehingga setiap hari kah atau biasanya kita ada schedule-nya gitu, Bang. Kita kayak padat lah jadwal kita gitu. Misalnya dari jam segini kita menangani pasien. Nanti kita jadi pasiennya gitu. Kebayang gak sih? Karena bikin konten itu. Iya. Berarti itu ibu-ibu itu yang kerja di sana juga kan sebenarnya kan? Iya. Tapi setelah jam kerja. Iya, betul. Kerjainnya. Tapi lo di Bangka tinggal di kayak kosan gitu kah atau apa? Kos berarti. Ada keinginan balik nggak saat ini? Ke Jakarta lagi, kangen nggak atau belum ya? Kan emang aku masih 1 tahun. Belum selesai penugasanku. Tapi udah ada perasaan kayak kangen Jakarta apa udah nyaman banget di sana? Nggak tahu, biar Allah yang mengatur. Tapi kayak di sana ya, enak, di sini juga enak, di mana-mana enak. Di Indonesia, sama di Indonesia oke lah. I love Indonesia. Gitu. Promosi pariwisata juga ya ternyata ya. Welcome to Bangka. Oke. Nah kalau ibu-ibunya nonton mau bilang apa? Mukeno apa yang? Mukenonya. Ayo kita semangat bikin konten. Iya. Oke, terima kasih Dokter Iksan udah mampir ke sini. Makasih udah jauh-jauh dari Bangka main ke sini. Betul, demi Raditya Dika. Luar biasa. Abis ini ke Surabaya insyaallah. Sekalian ke Surabaya berarti kan? Iya. Berarti demi Surabaya juga. Oh iya benar. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Ingat ya, jangan telan mentah-mentah. Pikir masak-masak. Thank you semua.